future, start invest. It's time. Investasi saham haram? Investasi saham halal nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan seputar ini masih banyak ya. Oke, Om Vin akan jelaskan faktanya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa nomor 80 tahun 2011. Fatwa itu menjadi dasar atau hukum fikih yang kuat bahwa mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auctions pada transaksi efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler telah sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi efek bersifat ekuitas di bursa salah satunya adalah saham. Transaksi jual beli saham memang begitu. Jadi ada mekanisme lelang, ada permintaan, ada penawaran. Tujuannya tentu saja untuk mencari harga terbaik. Mekanisme lelang ini tentu saja sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menjunjung tinggi kewajaran dan kejujuran. Jadi sangat islami dan sangat syar'i. Tawar-menawar harga sahamnya juga bukan tanpa sebab. Ada dasar yang kuat. Harga saham terbentuk dari berbagai macam faktor. Salah satunya adalah tentang kondisi kinerja perusahaannya, pertumbuhan asetnya, bagaimana cara manajemen perusahaan itu mengelola perusahaannya, prospek perusahaan di masa yang akan datang, dan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh serta aspek-aspek fundamental yang lainnya. Harga saham itu bukan pepesan kosong. Ada dasar utama yang mendasari harga saham itu ada nilainya. Jadi, mekanisme perdagangan saham itu halal. Nah, tapi yang barusan Om Vin bahas adalah mekanisme transaksi yang berada di pasar reguler atau mekanisme transaksi yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Kita tahu ada praktek-praktek atau mekanisme transaksi yang dilakukan oleh pelaku investasi saham yang bisa jadi itu menghilangkan aspek-aspek kehalalan dari transaksi saham loh. Salah satunya adalah front running atau dia melakukan transaksi awal karena dia tahu duluan bahwa kliennya akan melakukan transaksi jual atau beli yang volumenya sangat besar. Atau praktek yang lainnya adalah praktek-praktek memberikan informasi yang menyesatkan. Apapun tujuannya, ini tentu saja tidak wajar dan tidak jujur. Yang lainnya tujuannya mungkin untuk menggoreng saham ataupun cornering, yaitu membentuk harga saham sesuai yang mereka inginkan. Mereka inginkan naik, inginkan turun, ataupun ingin tetap, itu tujuan mereka. Tetapi semua itu adalah tidak wajar. Praktek-praktek yang lainnya adalah misalnya perdagangan semu ataupun tidak mengubah kepemilikan yang kita sebut biasanya namanya adalah wash sale. Yang lainnya adalah misalnya pre-arranged trade, pooling of interest, cornering, marking at close, perdagangan semu, perdagangan orang dalam atau insider trading, dan terakhir adalah perdagangan palsu atau PHP. Jadi PHP juga ada di dunia saham, bukan hanya di dunia percintaan. Jadi berinvestasilah secara wajar. Om Vin sarankan tidak usah mengikuti praktek-praktek transaksi saham yang tidak wajar. Karena Bursa Efek Indonesia dan regulatornya sudah menyediakan mekanisme transaksi yang wajar, baik untuk saham ataupun untuk produk investasi yang lainnya. Tujuan investasi yang berlebihan bisa saja membuat kita ke arah kesesatan. Dan kesesatan membuat kita menjadi melakukan kesalahan. Padahal, ingat, ini Om Vin sudah jelaskan berulang kali. Salah satu formula utama di dalam melakukan investasi saham adalah jangan serakah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis saran, kritik, masukan, dan pertanyaan lainnya di sini.
mulailah investasi dari sekarang. Terima kasih, terus invest. Secure the future. Start invest. It's time.